Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah iltaqaina wa jitama'na marratan saniyatan fi hadhil laylah, laylatal sabat. يوم الجمعة ليلا في هذه الفرصة لأجل تعلم اللغة العربية خاصة في درس الأسلوب العربي تحت مؤسسا على الكتاب الممتاز الذي بين يدينا. أيها الإخوان والأخوات، قبيل دخولنا واستمرارنا إلى درسنا في هذه الليلة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لشفائنا وشفاء والدينا وشفاء أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا ومن رحمنا، ولزوال أمراضنا وأمراضهم وحسن خواتيمنا وحسن خواتيمهم وحسن حياتنا وحياتهم أجمعين، وكل ما هو خير عند الله لنا ولهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسر أم الكتاب وبركاتها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nas ajma'in. Semoga apa yang tadi kita baca menjadi keberkahan dan juga wasilah untuk mendapatkan rahmat dan kesehatan, juga apa yang tadi kita harapkan bersama-sama. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda ta'allumana ma'an wa safta lakum awalan as-sitar. Baik, Bapak Ibu semuanya, fi al-usbu'il madi ta'allamna hadal kitab al-Mumtaz al-juz' al-awwal. Waqad wasalna ila darsina fi hadhihi as-safha wa hiya as-safha al-hadiyah wa sittin wa hiya as-safha al-hadiyah wa sittun
تحت العنوان التدريب ضع كل من الكلمات الآتية في جملة مفيدة. وقد تعلمنا ودرسنا وبحثنا جميعا عن وضع الكلمات والمفردات الموجودة في هذه الصفحة أو في هذه الورقة، خاصة الرقم الأول والثاني إلى الرقم العاشر. وقد تعلمنا ووضعنا هذه الكلمات والمفردات من الرقم الأول إلى الرقم العاشر في جملنا، في جمل واحد أو جميعنا هنا واحدا فواحدا. وهيا بنا نستمر مرة ثانية لوضع هذه المفردات الباقية التي لم نضعها في جملنا المفيدة. الآن نحن نستمر ونخطو إلى الرقم 11 من هذه الصفحة. Sekarang kita melangkah atau melanjutkan ke halaman, maaf, ke nomor ya, ke nomor 11. Ke nomor 11 atau angka 11 dari halaman ini 61. Tata al-mawdu at-tadrib. Unzuru as-safha al-hadi wa sittin ar-raqam al-hadi ashar. Sukunun. Sukunun. Ma makna sukun? Sukun maknahu lutfun. Ma makna sukun? Diddu harakah. Diddu harakah. Diddu harakah. Diddu harakah. Diddu harakah. Baik, ana saktub lakum awalan al-kalimah. Sukunun. Hadi al-kalimah al-hadiyah asyarah. Ini kalimat atau mufradat yang ke-11 ya. Sukunun. Sukunun maknahu diddu harakah. Idzan sukun huwa ma laisa fihi harakah. Sesuatu yang tidak ada gerak di dalamnya. Sukun. Nah, baik. Man yurid ayyadhu hadhil kalimah fi jumlatin mufidah. Wa qubayla istima' ila jumalikum ana sa'aktub awalan al-jumlah min baini yadayya ya awalan. Ana saktub lakum awalan al-misal lil jumlah minni. Baik, ana aktub jalasa qaumun inda salatihim. Bisukunin la sauta ma'ahum. Begitu. Jalasa qaumun 'inda salatihim bisukunin la sauta ma'ahum. Hal fahimtum hadhil jumlah? Naam. Jalasa qaumun 'inda salatihim. Suatu kaum duduk pada saat ya. Ketika Bisukunin, dengan diam, tak ada gerak. Ya. La sauta ma'ahum, tidak ada suara bersama mereka. La sauta ma'ahum. Baik, hadhi al-jumlah minni ladayya. Baik, tafaddalu man yurid ay yadha hadhi al-mufradat atau hadhi al-kalimah fi jumlatin ukhra. Ana uhawil Ustaz. Ibu Hajbi, tatafaddali. Sa'al al-abu Sa'ala abu. Sa'al al-abu Naam. ibnatahu Ibnatahu idza kanat tuwafiqu idza kanat tuwafiqu ala zawaji. idza kanat tuwafiqu ala zawaj. zawaji. Ala zuwaj ya Bu ya. Zawaj? Zuwaj. Zuwaj. Oh, Ala zuwaj. zuwaj. Ala zuwaji. Lam tantiq bi kalimatin
Lam tantiq tantiq bikalimatin bikalimatin lakinnal aba bikalimatin lakinnal aba lakinnal aba arafa lakinnal aba arafa arafa annaha annaha wafaqat. annaha wafaqat semua. Fasukunu Baik. fasukunu Oh, fasukunu. alamatur ridha. Ah. Fasukunu ya. Alamatur ridha. Fasukunu alamatur ridha. Taib. Ini sudah cari cerita, Ustaz. Ini sudah panjang ini Bu, sudah bisa Ya. menjadi satu halaman ini. Ini ada kelanjutannya nih, ada istimrornya nih. Taban Boleh. la budda qabla hadhil jumlah ayyakuna hunaka qissatun qissatun qablaha wa qissatun ba'daha. Idzan qabla hadhil jumlah la budda yakuna hunaka qissatun qablaha wa qissatun ba'daha. Dan idza istamrarti fi wad'i hadhil kalimah fi misla hadhil jumlah insyaallah tastati'ina an taktubi hikayatan arabiyatan tawilatan. Insyaallah, insyaallah. Ya, ya udah bagus nih. Ya, silakan. Ada yang mau coba silakan Ibu Haji mencoba tarjimi ila Indonesia ya. Sudah paham semua mungkin ya? Atau Ibu Haji terjemahkan dulu aja. Bapa bertanya anak perempuannya jika dia bersetuju untuk dikahwini, Ya. dia tidak menuturkan sebarang kalimah, sebarang perkataan, tetapi bapa itu tahu dia bersetuju kerana diam itu adalah tanda reda, tanda Fasukunu alamatur ridha. Ya. Jadi anak gadisnya diem aja gitu ya, diem saja. La harakata laha, tidak ada gerak. Ya, taib. Ya ini mungkin zaman dulu ya Bu ya. Kalau sekarang masih begini juga tidak? Ini zaman dulu, zaman waktu saya lah Ustaz. Ya, ini kalau di Indonesia ada cerita Siti Nurbaya ya, zaman Siti Nurbaya. Ya. Kalau di Indonesia, kalau di Singapura saya tidak tahu ada cerita apa tentang cerita masa lalu gitu. Ya, kita baca Siti Nurbaya, kita baca ceritanya Ustaz di Singapura. Oh sama ya cerita Siti Nurbaya. Itu dibaca. kan di Sumatera ya, Melayu juga kan? Itu tulisan di Indonesia, kita di Singapura juga gunakan untuk pelajaran sekolah. Iya, Siti Nurbaya sama Datuk Maringgi ya Bu ya. Datuk Maringgi, betul. Baik, taib, jayid. Hadhi jumlatun jayidatun. Taib. Man yaliha, man yurid ayyadha hadhil kalimah fi jumlatin ukhra. Jumlah salithah. Silakan saya mau coba. Man yurid. Ustaz, anak punya ayat simple je. Naam, Ibu Sukarti, tafaddali an tukawwini jumlah mufidah minha. Aghlaqatil khadimatu Kariri. Afwan. Aghlaqatil khadimatu. Aghlaqat, naam. Aghlaqatil khadimatu baba baiti sayyidiha bisukuni. Ya. Aghlaqatil khadimatu baba baiti sayyidiha. Nah, bisukunin. Ya, taib jayid Ibu. Bisukunin. Aghlaqatil khadimatu baba baiti sayyidiha bisukunin. Taib.
hal طيب Ibu Sukarti tarjimi ila Indonesia atau ila Singapura ya. Tafadhali. Mengunci telah Ya. mengunci nak cakap pembantu khadimah. Pembantu ya. Kalau di Singapura pembantu juga? Ya, pembantu. Kita Sama punya pembantu pembantu ramai daripada Indonesia. Oh, iya iya. Iya, baik Ibu, silakan. Telah mengunci pembantu itu pintu rumah tuannya. Ya. Maknanya pelan-pelan lah Ustaz, tak bising-bising. Disukunin dengan tak bergerak, tak berbunyi ke gitu. ya tanpa bunyi, ya, tanpa suara ya, tanpa suara. Baik, alhamdulillah. Ini pembantunya sangat luar biasa, sampai menutup pintu tanpa ada suara. Luar biasa, Ibu. Keluar. Luar biasa. Jadi kalau di sini pakai ilmu tenaga dalam. Ibu silat ya, Bu ya, bagus. Tapi kan Ustaz, Ana rasa ayat ni tak bagus. Sebab dia tidak memberi kefahaman tentang makna tu. Disukunin. Ni kita tahu kan biddu haraka. Tapi bila baca ayat ni, kalau kita tak tahu, patutnya ada perkataan lain yang boleh menjadikan kita faham sukun tu apa. Ada, bilutfin bilutfin dengan lembut. Bilutfin atau bila sautin. Disukunin bila sautin. Nah, begitu. Disukunin bila lagi. Ya, bisa dikuatkan. Ditaukid ya, Bu ya. Disukunin bila sautin atau biduni sautin. Dengan apa? Dengan tenang. Sukun bisa di sini terjemahkan dengan tenang saja, dengan tenang tanpa suara. Gitu. Kalau masuknya perlahan bisa, Pak? Disukunin. Perlahan. Perlahan dengan lembut. Boleh juga. Cuman saking lembutnya saking pelannya sampai tidak menimbulkan suara begitu ya. Ya. Tapi kalau Bapak misalnya mau coba membuat kata lain yang maknanya pelan, itu ada ungkapan lain, misalnya mahlan tuh. Butin boleh Ustaz? Kalau butin itu apa? Lambat. Butin itu slow ya, slow. Oke. Kalau bibutin dengan slow. Kalau kita mengatakan bibutin itu artinya slowly. Slow, pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya cakap mau masukkan benang ke jarum dengan perlahan-lahan, bisa Pak? Disukunin boleh. Udhul al-khaitu ila ibratin disukunin, bisa Pak? Ya, baik. Ana aktub. Al-jumlah ar-rabi'ah. Lada Pak Haji Parman. Kaifa Pak Haji karir marrah tsaniyah? Udhul al-khaitu ila ibratin disukunin. Siapa yang masuk? Saya masukkan benang ke jarum. Oh, berarti ada hulu ya? Udah hilu ya, Pak Haji? Ya, saya koman istri. Saya suruh orang masukkan jarum ke pelan-pelan. Nah, berarti masjid ada khola yudkhilu. Udkhilu terus al-khaitu maf'ul bih. Al-khaitu ila ibratin disukunin. Udkhilul khayta ila ibratin nakira ya dengan apa ke sebuah jarum ya. Bisukunin. Disukunin. Berjaya Pak Haji? Ya, itu aja. Berjaya memasukkan apa khayt kepada ibro berjaya? Sukses? Tapi dengan perlahan-lahan. Berarti matanya masih bagus ya, matanya masih bagus. Kalau saya sudah tidak bisa itu, nggak bisa masukin. Mata saya sudah nggak bisa masukin yang kecil-kecil gitu. Luar biasa Pak Haji, masih bagus. Silakan terjemahkan Pak Haji. Udkhilul khayta ila ibratin bisukunin. Masukkan benang. Saya, Pak E-nya saya. Saya masukkan benang ke jarum dengan perlahan-lahan. Ya, dengan perlahan-lahan, dengan tenang gitu ya, dengan perlahan. Ya, baik. Jayid. Hadhihi
arba'u jumalin kawwanatha kawwanaha ashabuna ya. Kawwannaha nahnu washabuna. Inilah 4 kalimat yang kita buat dan juga teman-teman kita semua. Halunaka jumlatun ukhra? Minkum? Illam yakun ladaikum jumlatun ukhra, nahnu nantaqil ila kalimatin ba'daha. Kalau tidak ada lagi kalimat yang lain, kita akan berpindah ke kata berikutnya. Taib, nastamir. Anamsah hadi al-kitabah. Nastamir ila ar-raqam as-sani ashar. Ana sa'ughayir al-lawn. Al-lawn al-ahmar. Jawaba. Jawaba. Jawaba ma ma'na jawaba? Ma ma'na jawaba? Jawab Ajaba. Ajaba ya. Ajaba. Ajaba. Ajaba soal. Ajaba soal. Match the second time. طيب من يريد أن يضع هذه الكلمة وهذا الفعل في جملة مفيدة؟ سأحيل أستاذ. طيب بو هجي تفضلي. عندما شك البائع الولد بالسرقة. عندما شك البائع شك menyangka. Ya, syakkal ba'i' ba'ul al-walada. Indama syakkal ba'i'u summa al-walada bis-saraqati. Pencurian. Ya, dia menyangka budak itu mencuri lah. Bis-saraqati. Ya. Masdar dari saroqa yasriku sarikotun. Bisariqati. Ya, bisariqati. Ya. Jawabahu bi annahu ya, lam yasriq. Bi annahu lam ya, yasriq. Ya. Raghma annahu ja'i'un. Yang yasrik Raghma annahu ja'i'un. Tayyib. Annahu ja'i'un. Ya. Indama syakkal ba'i'ul walada bis-sariqati jawabahu bi annahu lam yasrik raghma annahu ja'i'un. Tayyib, jayid. Ya, jumlah. Kalau kita kata syak, saya nak buat menuduh tapi saya tak tahu menuduh apa. Ini menyangka. Kalau menuduh kan ada tuduhan. Kalau tuduh macam mana bahasa? Menuduh bahasa Arabnya. Ya. Ittahama. Ittahama. Oh. Nah, ittahama. Accuse ya. Accuse. Oh, ittahama. Okey. Ini wazan 6 Wazan 6. Ittahama. Okey. Jadi kata apa? Hamma. Dari tahama. Tahama. Terus alif ta jadi ittahama. Oh, tahama. Tahama. Terus disatukan menjadi ittahama. Wazan 6 benar. Masih wazan 6 alif dan ta. Oh, tahama. Nah, jadi mujarradnya tahama. Tahama ini wazan berapa? Tahama ni wazan 1. Wazan 2. Wazan 2 tahama. Walaupun 1 wazan 2. Oh, 1 wazan 2, ya betul. Ya, accuse ya. Menuduh ya, menuduh. Ittahama. Kita tukar indama ittahamal ba'ul al-walada bis-sariqah. Baik. Ya, baik. Lebih tepat ittahama ya, bukan syakka. Ya betul, ya. lebih tepat ragu. ittahama. Ya betul. Indama ittahama. Ya. Indama ittahamal ba'ul walada bis-sariqati. Nah, itu udah bagus. Jawabahu bi annahu lam yasriq raghma annahu ja'i'. Tafaddal Ibu Hajbi, tafaddali an tutarjimi hadhil jumlah. Ketika penjual itu menuduh budak itu mencuri, ya, dia menjawab sesungguhnya dia tidak mencuri walaupun dia lapar. Iya, alhamdulillah. Bagus nih, Bu Hajbi.
sudah apa selalu buat cerita yang bisa merangkai banyak sehingga ibu sudah sering-sering lah buat kalimat-kalimat berbahasa Arab ya. Cuba-cubalah Ustaz. Ya bagus itu. Jadi nanti kan begini, kapan sebuah buku tercipta? Buku itu tercipta dari banyak chapter, dari banyak topik, dari banyak judul. Kapan judul tercipta? Sebuah topik itu tercipta dari beberapa perenggan, alinea atau paragraf. Dan kapankah paragraf itu tercipta? Paragraf itu atau alinea, perenggan tercipta dari beberapa jumlah, beberapa ayat, beberapa kalimat. Dan kapan kalimat itu tercipta? Ketika ada rangkaian banyak kata atau beberapa kata. Maka ketika kita sudah mampu membuat banyak ayat, banyak kalimat, maka dalam waktu seminggu kita sudah bisa membuat satu buku. Begitu ya. Naktub al-kitab al-arabi. Naktub kitaban arabiyan bil lugatil arabiyah. Hadza Ya Allah. tafawukun jayyidun. Nah, ini merupakan apa? Good achievement ya. Prestasi yang bagus itu kalau kita bisa buat. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah siap pada waktunya itu bisa membuat buku sendiri. Dan itu asal kita sudah bisa membuat dalam teks bahasa Indonesia dulu, soalnya tinggal diterjemahkan ke bahasa Arab. Sedikit cerita, dulu ketika saya masih awal-awal mengajar bahasa Arab, itu yang belajar bersama saya itu adalah beberapa mahasiswi student yang hendak menyelesaikan skripsi. Kalau di Indonesia namanya skripsi. Tugas akhir setelah menyelesaikan kuliah gitu ya, lecture ya di university. Nah, mereka membuat skripsinya dalam bahasa Arab, tapi mereka belum tahu bagaimana cara membuat skripsi dalam bahasa Arab. Nah, ini mereka belajar seperti yang sekarang kita pelajari ini. Nah, ketika mereka sudah beberapa waktu belajar, mereka merasa percaya diri, self confidence dengan contoh seperti yang sudah kita sama-sama lakukan hari ini dan sebelumnya. Akhirnya mereka alhamdulillah selesai juga membuat skripsi berbahasa Arab dengan bahasa Arab. Dengan uslub yang mereka pelajari itu. Maka jika mereka bisa, kita juga insya Allah bisa. Dan saya lihat ini kita sudah mulai berada pada jalur itu. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Baik. Man yurid ayukawin jumlah tsaniyah min kalimat jawaba. Silakan siapa yang mau buat kalimat yang kedua dari kata jawaba. Tafadhol. Abang Haidir, tafadhol, Bang. Belum lagi. Sudah siap, Abang belum? Belum. Udah? Belum. Oh, belum. Taib, man yurid ayukawin jumlatan ukhra min kalimah jawaba. Taib, ilam yakun ahadun minkum yurid ayyadha fa'ana adha qablakum. Ro'a rojulun gulaman wasa'alahu anit tariq ila al-Madinah. Fajawabahu anna tariqa ilaiha qaribun jiddan. Tuh. Ya. Ra'a rajulun gulaman was'alahu 'anit tariqi ilal madinati. Fajawabahu anna tariqa ilaiha qaribun jiddan.
minhu ya, gitulah. Selesai. Fajawabahu anna tariqa ilaiha qaribun jiddan minhu. Seorang lelaki melihat seorang anak, seorang budak, dan ia bertanya kepadanya tentang jalan menuju kota, menuju bandar. Lalu ia menjawabnya bahwa jalan menuju kota dekat sekali dari lelaki ini, dari orang lelaki itu, begitu. Ya, hari jumlatun kawan tuha minni dari diriku ya. Baik, hal hunaka jumlatun ukhra ladaikum? Ustaz, Ya, jawabah mesti digunakan dengan huruf jarba ataupun boleh tidak menggunakan huruf jarba. ya boleh lah, boleh Bu. Menjawab dengan bahwa Okey. boleh. Jawabahu bi anna boleh, tanpa juga boleh. Okey. Ya, boleh. Tafadhal man yurid ayu kawin jumlatan ukhra min hadhil kalimah? Pak Haji Parman? Saya cuba Pak ya. Silakan, tafadhal. Jawaba yujawibu jawib la tujawib. Baik. La tujawib idza kunta la tafhamu al-wad'u al-haqiqi. La tujawib. La tujawib Idza kunta idza kunta la tafhamu idza kunta la tafhamu al-wad'u al-haqiqi. al-wad Wad'u al-wad'a. wad'a. Wad'a. Kenapa wad'a? Maf'ulun bih. Maf'ul bi dari kata la tafhamu, betul tidak? Ya. Okey. Idza kunta la tafhamul wad'a al-haqiqiyya. Iya, Al-haqiqiyah. haqiqiyya. Bagus nih Pak Haji nih. Kalimatnya sudah semakin panjang-panjang nih Pak Haji nih. Dan konsepnya sudah konsep-konsep yang apa namanya? Konsep-konsep yang abstrak ya. Maksudnya abstrak itu yang sudah menggunakan bukan sesuatu yang terlihat tapi yang pakai konsep gitu ya. Konsep. Menggunakan konsep tuh yang maksudnya quality bukan quantity. Spiritually ya bukan materially begitu. La tujawib idza kunta la tafhamul wad al haqiqiyah. Nah, ini filosofis nih. Silakan Pak Haji, tarjim ilal Arabiyyah, ilal Indonesia. Jangan menjawab jika kamu tidak faham perkara sebenar. Al-wad al-haqiqi. Kalau saya iza kunta la tafamu al-wad'a al-haqiqi la tujawib. Bisa Pak terbalikan? Boleh. Boleh. Idza kunta la tafhamul wad al-haqiqiyya la tujawibhu. Oke, terima kasih. Boleh tambahkan la tujawibhu. Jangan menjawabnya gitu. Gitu. Nah, ini kalimat la tujawib idza kunta la tafham ini boleh disingkat, boleh diperpendek Pak Haji. La tujawib illam tafham. In lam tafham. Tuh. La tujawib illam tafham al-wad'a al-haqiqiyah. Ini nggak bisa. Jadi tanpa ada kunta. Bagaimana Ibu? Ibu Masna? Ma mana wada'a? Al-wad'a al-haqiqiyah. Tadi Pak Haji apa terjemahannya? Perkara yang sebenar. Ya, perkara. Kara. Jadi kata wad'a itu letakkan. Jadi posisi yang sebenarnya. Urusan yang sebenarnya diterjemahkan dengan urusan yang sebenarnya atau perkara yang sebenarnya. Begitu. Baik, jayid, alhamdulillah. Baik, man yurid ayyadha jumlatan ukhra, jumlah rabi'ah. Kalimat yang keempat, siapa yang mau coba buat lagi? Arabi. Jumlah arabi'ah. Ibu Nazrah? Saya coba Pak Ustaz. Pak Aruf, tafadhol. Ya. Sa'ala mudarisu Sa'alal mudarrisu amma iza kana
Al-tullabu yu Bagaimana Pak? Mohon maaf. Salah mudarisu terus ama ama maksudnya ama ama apakah ama apakah apakah apa? apakah Pada. jika kok pakai iza saya ya kok pakai iza apakah para pelajar atau labu iza kana atau labu kana atau labu yuriduna atlatan Jadi walakina atulabu fi alko fi alkoli yang tawako salah mudarisu hal mungkin apakah ya? Sa'ala mudarisu ama apa Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada siapa Pak Faruk? kepada kepada atau labu kepada Baik. Kalau murid. gitu gini. Salal mudarisu tulabahu begitu. Guru bertanya kepada para muridnya tulabahu. Terus Ida kana jika autolabu yuridu atlatan ingin berlibur jika oh, murid-murid ingin berlibur tetapi atulabu fi al-waqai nah karena ada fi alam fi al fi al-waqai lam apa itu maksudnya Pak? yatawaqo Saya baca dulu ya. Salah ya. mudarisu tulabahu idza kanu yuridun utlah. Utlah itu liburan ya. Mhm. Murid, guru bertanya kepada para muridnya apabila mereka menginginkan cuti atau libur ya, berlibur. Libur ya Terus walakina tetapi murid-murid tidak walakinnahum ya, tapi terus murid-murid sebenarnya ah, sebenarnya sebenarnya itu fi al-haqiqatu ya walakinnahum fil haqiqati terus fi al-haqiqati lam yatawaqqo maksudnya lam ya tawakal apa? yatawaqqo Ya tawakal maksudnya apa Pak? Baru. lam yatawaqqo tidak berharap Tidak berharap. iya Hmm. tidak Wala berharap atlatan Oh, baik. hari Jadi libur para siswa tidak mau libur gitu. betul Ya, baik. Walakinnahum fil haqiqati la yuri la yuridunal utlata begitu. Nah, la yuridunal utlata. Ya. Salal mudarrisu tullabahu idza kanu yuridunal utlata. Mungkin bukan idza kanu ya. Jakana Begini, guru bertanya kepada para muridnya, apakah mereka ingin berlibur begitu kan ya? betul Nah, jadi bukan idza kanu kalau begitu. Salam dari situlah bahu hal. Jika. Langsung saja tanya hal. oh hal Salam dari situlah bahu mudari sutulah bahu hal hum. Hal-hum yurid. Yuriduna utlata. Mhm. Mana jawabannya belum ada ya? Walakina tetapi Ah, kalau gitu begini. Walakinnahum jawabu gitu ya. eh, Baik, tetapi mereka gitu. Walakinnahum fi hakokoti fi walakinnahum hakikoti fi hakikoti nah, walakinnahum fi jawabu 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 annahum tuh
Walakinnahum jawabu annahum fil haqiqah la yuridunal utlah begitu. Sa'al mudarrisu tullabahu hal hum yuridunal utlata walakinnahum jawabu annahum fil haqiqati la yuridunal utlata. Guru bertanya kepada para muridnya apakah mereka menghendaki cuti atau libur, tetapi para murid menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak menginginkan libur. Tidak Ini menginginkan muridnya liburan. sangat semangat dalam belajar ya Bapak Ibu ya. Betul. Jarang murid macam gini Ustaz. Ini Faruk semangat belajarnya, murid-muridnya Faruk ya. Iya, betul. Ya bagus. Selamat, alhamdulillah. Jayid, baik. Yakfi al-jumlah al-kalimah as-saniyata asyra. Al-an nastamir ila al-kalimah as-salisah asyra. Asra. Kalimat yang ke-13. Aqfala. Aqfala. Ma mana aqfala? Aghlaqa. Aghlaqa, menutup ya. Menutup. Baik, man yurid ayyadha al-jumlah jumlatan Ustaz, adaihi. Ibu Hajbi, ya. tafadhali. Qalatil ummu Qalatil ummu. ila khadimatiha. Begini. Kalau qala pakai li. Oli, okay. Qalatil ummu terus Li khadimatiha. li khadimati. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Li ya. Melali ya. Li khadimati. Aqfilin nawafidha. Aqfili. Aqfilin nawafidha. An-nawafidha. Thumma Hainama ya hinama amtara samaa. hinama amtarat. Ya, amtaratis samaa. As-sama'u. As-sama'u, Masya Allah. Amtaratis sama'u. As-sama'u. Ini as-sama'u ini fa'il dari amtarat ya. Ya. Langit itu as-sama'u. As-sama'u ini muzakkar ya, tetapi dianggap muannas. Kenapa? Langit itu memang muannas. Langit, matahari itu muannas meskipun tidak ada tamarbutah. Makanya amtarat bukan amtara. Ustaz terangkan matahari itu muannas kerana matahari itu terbit pada siang hari. Orang Arab selalunya kalau perempuan tu maknanya bila siang tu dia boleh keluar lah. Kalau lelaki malam. Misalnya malam qamarun dia muzakkar. Betul ya Ustaz? Itu yang Ustaz terangkan. Ya, saya pernah jelaskan ya? Ya. Benar. Sebagian di video mufradat ya. Ya, betul. Itu benar. Jadi matahari itu dianggap muannas karena matahari tidak pernah keluar malam hari. Matahari hanya keluar siang hari, dan yang keluar siang hari itu dianggap perempuan karena orang Arab dulu ketika bahasa Arab dibuat, perempuan tidak boleh keluar siang hari. Perempuan tidak boleh keluar malam hari. Perempuan hanya boleh keluar siang hari. Sedangkan laki-laki siang hari keluar, malam hari juga keluar ya kalau laki-laki. Begitu. Tapi kalau sama Ustaz? Bagaimana Ibu? Nah, sama panas kan? Baik. Samaun. Mengapa samaun itu dianggap perempuan, dianggap panas? Nah, begini. Ini bagian dari penjelasan secara kosmologis aja ya, secara kosmologis. Memahami bahasa Arab dengan pendekatan kosmologis. Secara alam. Di antara alasan kenapa sesuatu itu dianggap muannas selain tadi tentang matahari, mengapa dia disebut muannas karena dia hanya keluar siang hari dan tidak malam hari, yaitu adalah perempuan. Nah, di antara yang lainnya adalah alasan yang lainnya adalah itu sesuatu yang besar-besar itu juga perempuan. Yang besar-besar itu juga perempuan. Nah, samaun itu benda
di alam dunia yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada langit. Nah, karena langit itu sesuatu benda alam yang sangat besar, bahkan paling besar, makanya langit dianggap juga sebagai perempuan. Samaun itu sesuatu yang sangat besar sehingga dianggap sebagai mu'annas begitu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran kita temukan kata langit as-sama'u selalu mu'annas. Contohnya nih dalam surat Al-Infitor kan, Iza sama'un syaqqat. baik. Ini surat Insyikok ya. Idas sama'un syaqqat. Nah, ini syaqqat ini muzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Mu'annas kan? Ada lagi idas sama'un fatarat. Ya. Infatarat masuk juga kan? Ya. Tuh. Nah, jadi kalau kita menemukan kata as-sama'u itu selalu dianggap sebagai mu'annas. Alasannya secara mudahnya karena langit adalah benda yang paling besar dan sesuatu yang paling besar atau yang besar itu diidentikan dengan perempuan. Lalu kenapa perempuan diidentikan dengan sesuatu yang besar? Nah, berbahagialah untuk para perempuan karena perempuan itu besar maafnya, besar kasih sayangnya. Dalam ilmu tentang teologi, tentang tentang ilmu tentang ketuhanan, itu sifat-sifat Allah itu dibagi dua. Ada sifat, saya hapus dulu ya, mohon maaf sebentar. Mohon maaf, ini agak panjang. Semoga penjelasan ini sedikit banyaknya bermanfaat untuk kita semua ya. Dalam ilmu tentang teologi dan teosofi Islam, Allah itu kan memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi dua kelompok ya. As-sifatu yang pertama adalah jamaliyah. Jamaliyah. Yang kedua adalah kamaliyah. Kamaliyatun atau jalaliyatun. Jalaliyatun. Jamaliyah artinya adalah keindahan, beauty ya. Beauty. Sedangkan kamaliyah ini keagungan, kesempurnaan. Nah, sifat-sifat Allah itu dalam ilmu tentang teologi dibagi dua, yakni sifat-sifat yang berdimensi jamaliyah keindahan dan berdimensi kamaliyah kesempurnaan atau jalaliyah keagungan. Nah, jamaliyah itu sifat seperti apa? Jamaliyah itu adalah sifat-sifat seperti kasih sayang, kelembutan, memaafkan, mengampuni, merawat, menjaga, memberi rizki, apalagi melindungi, mengayomi. Itu semua adalah sifat-sifat jamaliyah. Ketika Allah memberikan kepada kita ampunan, itu Allah sedang menampilkan sifat jamaliyahnya. Ketika Allah mengampuni orang yang berbuat dosa, Allah sedang menampilkan dirinya sebagai zat yang jamaliyah, yang indah. Ketika Allah menyayangi semua hambanya tanpa pandang bulu, Allah sudah menunjukkan dia adalah zat yang maha jamal, yang maha indah. Nah, kemudian kamaliyah artinya adalah sifat-sifat yang bermakna kesempurnaan atau jalaliyah keagungan. Ketika Allah menampakkan dirinya sebagai zat yang maha besar, maha agung, maha perkasa, lalu maha menyiksa, maha adil, dan menghukum orang yang berbuat dosa. Nah, itu adalah menunjukkan sifat-sifat jalaliyah atau kamaliyah dia. Begitu. Nah, jamaliyah itu diidentikan sebagai sifat-sifat perempuan. Feminin. Feminin, ya. Feminin. Sedangkan kamaliyah atau jalaliyah itu adalah sifat-sifat maskulin. Maskulin. Kalau jamaliyah itu female ya, female. Tuh. Kalau kamaliyah itu male. Jalaliyah dan kamaliyah. Jamaliyah itu adalah female, sedangkan kamaliyah adalah male. Atau dalam bahasa yang lain, kalau jamaliyah itu semacam
yin gitu ya, yin. Sedangkan kamalia itu yang. Yang. Ada yin yang ya. Ya. Dan kalau di China itu ada satu filosofi tentang keseimbangan antara dua sisi, yakni yin dan yang. Yin adalah jamalia, yang adalah kamalia. Nah, dua sifat ini menyatu dalam diri Tuhan, dalam diri Allah, dan keduanya tidak terlepas. Nah, jamalia itu adalah sifat-sifat perempuan. Sedangkan kamalia adalah sifat-sifat laki-laki, maskulin. Nah, dibandingkan sifat jamaliyah dengan kamaliyah, kalau kita bandingkan, manakah yang lebih besar sifat Allah itu? Apakah jamaliyahnya ataukah kamaliyahnya? Sama dia. Nah, kalau kita membaca ayat Al-Quran, itu ada ayat begini. Warahmatullahi wasi'at kulla syai'in. Warahmatullahi wasi'at kulla syai'. Apa artinya? Rahmat Allah Kasih sayang Allah itu luas. lebih luas daripada segala sesuatu. Hmm. Tidak ada yang lebih luas daripada rahmat Allah. Semua sesuatu diliputi oleh kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu ada 100. Rahmatullahi mi'atun. Rahmatullah itu mi'atun. Rahmat Allah itu ada 100. Yang satu dilemparkan ke alam dunia. Sedangkan yang 99 tersimpan dalam diri Tuhan, dalam dirinya. Nah, yang satu yang dilemparkan ke alam dunia itu, kasih sayang Allah terbagi-bagi ke semua semesta, terbagi-bagi. Dan dari yang terbagi-bagi itu, seekor harimau yang buas sanggup menyayangi anaknya dan tidak memakannya. Dari satu saja, rahmat Allah yang diberikan, disebarkan kepada seluruh alam dunia, sampai binatang buas sekalipun sanggup menyayangi anaknya. Nah, sedangkan yang 99 itu masih tersimpan dalam diri Allah gitu. Nah, terus ada juga ungkapan ayat begini. Warahmatullahi sabaqat ghadabahu. Rahmatullahi sabaqat ghadabahu. Apa artinya nih? Kasih sayang Allah mendahului Kemarahannya. kemarahannya. Ya, kasih sayang Allah itu mendahului murkanya, kemarahannya. Benar Allah itu Maha Syadidul Iqab. Benar Allah itu Maha Pembalas. Benar Allah itu Maha Penyiksa. Benar Allah itu Maha Perkasa. Benar Allah itu Maha Adil, yang akan menghukum siapapun yang berdosa. Tetapi kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kemarahannya. Sehingga Allah akan mengampuni siapapun hambanya, sekalipun pendosa yang sangat besar, yang dosa-dosanya bagaikan butiran-butiran pasir di pantai, tetapi tetap rahmat Allah dan ampunannya akan diberikan kepada orang yang mau bertobat meminta ampun kepadanya. Sebesar gunung apapun, kecuali syirik. Ya, kecuali syirik, asyirku ya, kecuali syirik. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat jamaliyah Allah itu lebih besar daripada sifat kamaliyahnya. Nah, itulah sebabnya dimensi jamaliyah atau dimensi yin kalau dalam bahasa Tao ya, bahasa filsafat Tao, itu dimensi jamaliyah itu Allah itu lebih besar daripada dimensi kamaliyahnya. Dan Allah menampakkan jamaliyahnya lebih besar daripada kamaliyahnya. Dan Allah tetap akan menerima kedatangan para hambanya yang berdosa, sekalipun dosa-dosanya segunung atau seluas samudera. Begitu. Nah, kembali ke yang tadi, karena yang besar-besar itu digambarkan sebagai jamaliyah, sebagai perempuan, makanya sesuatu yang besar itu juga dianggap sebagai mu'annas. Oleh karena itu, maka berbahagialah untuk para perempuan, karena perempuan itu lebih merupakan manifestasi sifat jamaliyah Allah daripada laki-laki. Laki-laki memanifestasikan sifat kamaliyah Allah, tetapi sifat jamaliyah Allah itu memanifestasi lebih besar kepada makhluk perempuan. Sifat kasih sayang Allah lebih banyak kepada perempuan diberikannya ketimbang kepada
laki-laki. Jadi berbahagialah menjadi perempuan dan tetap berbahagialah juga menjadi laki-laki yang berada bersama perempuan. Begitu Kita ya. bersyukur apa juga yang kita ada. Ya, Ustaz, kita bersyukur semuanya. Ustaz, contoh sifat kamalia apa dia Ustaz? Contohnya. Baik. Contohnya baik, baik, baik. Bagus nih. Ini bagian dari tafsir Al-Quran ini, Bu. Bagian dari tafsir ini ya. Nah, contoh saya akan tuliskan ya. Oh, tadi dihapus ya. Kamalia itu yang lainnya adalah Jalaliyah ya. Nih, saya contohkan. Saya tulis saja. Misalnya Kamalia di sini tadi apa? Jalaliyah ya, Jalaliyah. Contohnya misalnya Jamaliyah dulu ya. Misalnya Rohim, Rohman, Gofur, terus apa lagi? Sobur, apalagi Latif, apalagi Syakur ya, Syakur, eh, Syakur, Hafid misalkan ya, bukan Hafid tapi Hafid ya, Hafid, terus apalagi Robun juga ini dimensi Jamaliyah. Robun kan memelihara dan banyak yang lain ya. Itu kalau kalau Bapak Ibu hafal Al-Asmaul Husna itu dibagi dua itu Bu. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu Jamaliyah. Nah, kalau Al-Kamaliyah itu Al-Malik tuh. Mana Al-Malik? Mempunyai Raja. Sempurnaan. Raja itu Kamaliyah. Raja itu kan keagungan. raja. Ya. Terus Al-Qudus itu juga Kudus. Kamaliyah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus. Kalau Assalam ini Jamaliyah. Assalam Jamaliyah. Damai itu perempuan. Assalamul Mu'min Al-Muhaimin Kamaliyah. Al-Muhaimin Kamaliyah. Tuh. Yang melindungi ya. Melindungi. Al-Mu'min Al-Mu'min percaya, Al-Mu'min ke perempuan, Al-Mu'min. Al-Aziz Kamaliyah, Al-Aziz, Al-Ghafar Jalaliyah lagi, Al-Ghafar. Terus Al-Mutakabbir, Al-Jabbar pun Kamalia ya, Al-Jabbar, Jabar. terus apa lagi? Kalau Ar-Razzaq Jamaliyah. Kamalia. Ya, kalau Ar-Razzaq Jamaliyah, Ibu. Ini Kamalia. saya tulis saja nomornya ya. Uh, Ar-Razzaq Jamaliyah. Wadud, Waduh, Jamalia. ya Jamaliyah. Mencintai, menyayangi itu perempuan. Hmm. Nah, Al-Mutakabir, Al-Jabbar, Al-Adil. Adil. Al-Adil itu juga, adil itu apa Ibu? Adil juga lah Ustaz. Adil itu adalah menghukum yang salah, itu adil. Oh. Adil itu adalah sifat di mana orang mampu menghukum yang salah, itu adil. Sedangkan memaafkan orang yang bersalah itu rahim. Rahim. Ada keadilan, ada kasih sayang. Allah Maha Adil, tapi juga Maha Sayang. Ketika menghadapi orang-orang berdosa, Allah adalah adil ketika menghukumnya. Tetapi ketika Allah mengampuni para pendosa, Allah berarti menyayangi mereka, hambanya. Jadi antara dua sifat itu Allah punya. Allah satu sisi adil, tapi sisi yang lain juga Allah rahim. Nah, adil itu sifat jalaliyah, kamaliyah. Sedangkan rahim adalah sifat jamaliyah. Berikutnya apa lagi? Muntakim apa Ustaz Bagaimana Ibu? Al-Muntakim itu apa Ustaz? Al-Muntakim itu kan pembalas dendam. Wah. Kemana? Kamaliyah, jalaliyah. Kamalia. Muntakim itu sifat laki-laki. Kalau perempuan itu pemaaf. Oh iya, afuwun ya, afuwun juga ini sifat jamaliyah. Afuwun. Al-Muntakim, asyadid. Jadi Sadid itu kan kejam, ya. keras.
Jadi, dan lain-lain, dan lain-lain. Al-Jabbar, Ustaz, Al-Jabbar. Al-Jabbar termasuk. Al-Khaliq, Khalik. pencipta. Kamalia. Kamalia. Bukan. Pencipta adanya di Jamaliyah, keindahan. Kamalia. Al-Khaliq. Al-Khalik. Al-Badi juga. Adik. Boleh jadi sifat-sifat Jamaliyah Allah lebih banyak daripada Jalaliyahnya. Itulah sebabnya rahmatullahi sabaqat godobahu. Kasih sayang Allah mendahului murkanya. Dan kasih sayangnya lebih luas daripada segala sesuatu yang ada. Dan itulah sebabnya juga Allah simpankan salah satu sifat rahimnya ke dalam perempuan, di mana perempuan bisa mengandung dengan rahim yang dimilikinya. Gitu. Begitu ya, ini salah satu contoh saja. Silakan Bapak Ibu lihat Al-Asmaul Husna, lalu silakan dipilah ya, disortir mana sifat-sifat Allah yang masuk dalam kelompok Jamaliyah dan mana masuk dalam sifat dalam kelompok Jalaliyah atau Kamaliyah. Gitu. Gitu Ibu. Ya, ya. Terima kasih. Jadi, sama-sama. Ya, ini bagian tambahan ya tentang sifat-sifat Allah. Nah, jadi apa tadi? Kembali ke qalatil ummu li khadimatiha aqfili an-nawafidha hina ma amtaratis sama'u. Ya, silakan Ibu terjemahkan Ibu Hajbi. Sudah ya? Ibu Alah, aku kata. Suaranya Ibu. Tak dengar Bibi. dengar. Ibu berkata kepada pembantunya, tutuplah pintu tingkap-tingkap ketika Apa Naufil? Jendela apa bahasa Malaysia di ini? Singapura? Singapura kita panggil tingkap. Singkap. Jendela ke boleh? Jendela sama. Jendela ataupun tingkap? Oh, singkap ya, singkap jendela. Tingkap. Tingkap. Oh, TI. tingkap. Tingkap. TI. Tingkap. Ya, baik. Tingkap. Tingkap atau Ya. jendela ketika langit hujan. Ketika langit Ketika hujan lah. Ketika hujan je boleh. Ketika hujan, ya. Ketika hujan. Ya. Ya, ketika langit hujan, jendela tingkap ditutup ya, ditutup ya. Ya. Nah, kecuali anak budak-budak kecil biasanya suka hujan-hujanan ya, Bu ya. Kita tak boleh Ustaz. Rumah kita rumah flat. Iya, 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 iya. Iya. Dulu. Baik. Nastamir. Man Boleh yurid. anak cuba Ustaz. Ya, tafadhali Ibu Sukarti. Aqfaltu abwaba wa nawafidha baiti hinama zahabtu ilal biladil ukhra indal utla. Ya. Aqfaltul abwaba. Oh, ana pakai abwab mudhaf. Oh, baik. Dimudahkan ya, Bu ya? Boleh diulang. Silakan. Aqfaltu aku abwaba wa nawafidha baiti Ababa wa nawafidha. baiti Ya, baik. hinama zahabtu Ya. ilal biladil ukhra indal utla. Baik. Indama dhahabtu ila biladil ukhra. Ila biladil ukhra. Indal Utla. Indal utla. Baik. Baik. Coba Ibu terjemahkan dulu ya. Saya mengunci pintu-pintu dan tingkap-tingkap rumah saya ketika saya pergi ke negara-negara luar ketika cuti. Indal utla ya. Saya tulis di samping mendekati al-bilad. Ini ada maksudnya. Ila biladil ukhra indal utla. Mohon maaf ini salah tulis. Indal utla. Baik. Sudah bagus ya. Nah, sekarang kita coba bahas nih. Ada kalimat aqfatu abwaba wa nawafidha baiti.
Tadi Ibu Sukarti mengatakan kenapa Abu-Aba tidak menggunakan alif lam. Alasannya adalah Abu-Aba sebagai mudhof ya. Mhm. Mana mudhof ilaihnya Ibu? Baiti. Kenapa dipisah dari mudhofnya? Tak, pasal kat situ ada nawafid. Baik. Bagaimanakah ketika kita ingin membuat dua kata yang terbuat dari mudhof ilaih? Ini maksud Ibu Sukarti tadinya adalah begini kan? Abwaba baiti gitu kan ya? Naam. Pintu-pintu rumah kan ya? Mhm. Semula begini kan? Abwaba baiti gitu kan? Abwaba baiti. Pintu-pintu rumahku wa nawafidha wa nawafidha baiti kan gitu semula. Mhm. Pintu-pintu rumahku dan jendela-jendela atau tingkap-tingkap rumahku. Abwaba baiti abwaba mudhof. Baiti mudhof ilaih. Nawafidha Mudhof. mudhof. Baiti mudhof ilaih. Nah, ada dua mudhof abwaba dan nawafidha. Mudhof ilaihnya sama, baiti. Saya ulangi lagi. Ini kalimat atau frasa abwaba baiti dan nawafidha baiti ini adalah dua kata yang mudhof ilaihnya sama, baiti. Abwaba baiti, abwaba mudhof, baiti mudhof ilaih. Nawafidha baiti, nawafidha mudhof, baiti mudhof ilaih. Artinya, dua kata ini dua-duanya sama-sama merupakan mudhof ilaih dan mudhof ilaihnya sama-sama baiti. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita cara merangkai dua idhofah yang mudhof ilaihnya sama? Nah, caranya adalah, ketahuilah caranya adalah menempatkan mudhof ilaihnya pada idhofah yang pertama. Saya ulangi. Apabila kita menemukan dua idhofah yang mudhof ilaihnya sama, maka mudhof ilaihnya ditempatkan pada idhofah yang pertama, bukan yang kedua. Oh, jadi Ana kena cakap abwaba baiti wa nawafidhahu. Nah, begitu. Benar sekali. Makanya abwaba baiti wa nawafidhahu. Begitu. Nah, ini baru betul. Nah, ini teori merangkai dua idhofah dengan mudhof ilaih yang sama. Jadi, tidak boleh kita mengatakan abwaba wa nawafidha baiti, tidak boleh. Mengapa? Sebab abwaba ini kan kalau mau jadi mudhof, dia harus punya mudhof ilaih. Sedangkan abwaba wa nawafidha tidak ada mudhof ilaih karena wawu wa nawafidha ini wawunya adalah athof. Nawafidha ma'tuf. Tapi nawafidha menjadi mudhof kepada baiti, sedangkan abwaba tidak ada mudhof ilaihnya. Nah, sehingga maka kalau ada dua idhofah dan mudhof ilaihnya sama, maka mudhof ilaihnya ditempatkan pada idhofah yang pertama. Kemudian pada idhofah yang kedua, mudhof ilaihnya gunakan domir yang tadi Ibu Sukarti sampaikan. Makanya abwaba baiti wa nawafidhahu. Nah, ini udah betul. Nah, ini oke. Begitu. Dan kalimat-kalimat begini bisa sering kita gunakan dalam ayat-ayat kita, dalam kalimat-kalimat kita, begitu ya. Makanya Bapak Ibu silakan cari ya atau temukan dimanapun, itu tidak bisa mudhof itu dipisah dari mudhof ilaihnya. Mudhof dan mudhof ilaih tidak boleh dipisah. Kalau misalnya harus ada dua kata mudhof ilaih, dua-duanya harus ada, tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Makanya Syukran saya. afaltu abwaba baiti wa nawafidhahu. Ya, bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah nih, Ibu Sekati buat kalimat seperti ini sehingga kita ada kesempatan untuk mendapat pengetahuan ini ya, pembelajaran tentang idhofah. Nanti Bapak Ibu bisa buat contoh yang lain, kalimat yang lain yang terbuat dari dua idhofah dengan mudhof ilaih yang sama. Jadi ini abwaba baiti, gimana Ibu? Wa nawafidhahu.
Iya, baik, alhamdulillah. Mana wafidahu. Seperti gini juga nih, Bu. Saya menyukai buku dan eh, pena temanku. Bagaimana bahasa Arabnya nih? Ana muhibbu Hibbu Ana uhibbu, terus kitaba Nah, kitaba sahibi uhibbu kitaba kitaba sahibi kitaba Abang sahibi. sohibi Sahibi. sahibi wa 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 qalamah qalam wa qalam Qalamahu. wa qalamahu. Jadi tidak boleh ana Qalamun. uhibbu Qalamahu. ya. Ana uhibbu kitaba sohibi wa qalamahu. Kalau bahasa Indonesianya memang buku dan pena temanku disimpan di ujung ya, di akhir ya. Tapi kalau bahasa Arabnya tidak begitu. 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 Alhamdulillah. Baik. Syukron, Ibu. Ibu Skarti, kita mendapatkan kesempatan banyak untuk bicara ini. Ini mungkin baru ya, baru muncul ya, Ibu Hajbi ya. Pelajaran ini baru muncul. ini pertama kali kita belajar hal ini. Iya, makanya alhamdulillah nih, makasih Bu Sukarti ya. Dua idofah dengan mudhof ilaih yang sama. Nah, ini bisa dua idofah, bisa tiga idofah, pokoknya begitu. Gitu. Sudah jelas ya, ini tentang dua idofah, satu mudhof yang sama ya. Maaf, dua idofah dengan mudhof ilaih yang sama. Caranya begitu. Baik. Hal hunaka jumlatun ukhra ladaikum? Apakah ada kalimat lain dari Bapak Ibu? Saya kongsi ya Pak. Ya, siapa nih? Pak Haji Parman. Yang hari itu saya tanya Pak. Ya, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Baik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin Aqfaluha. aqfaluha. Ini ayat berapa surat apa ini Pak Haji nih? Akfala ini menutup ya Pak, Aqfal itu dari kata kuflun, sumbat. menyumbat. Atau bisa juga kalau bahasa Indonesia itu ini gembok. Kalau bahasa Inggrisnya padlock ya, padlock. Padlock. Oh, Padlock. gembok. Cakap Gembok. Jawa gembok. Gembok ya Bu ya, sama ya Bu ya, gembok ya. Ya. Saya orang Jawa, Ustaz. Kamu seperti ini sih, seperti apa? Hikam tabdil. Bukan, aqfalu bukan sim tafsir, ini jama dari kuflun. Oh, kuflun. Kuflun, gembok. Kuflani jamannya akfalun. 5. Kumpulan Seperti kolamun, aklamun begitu. Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Gimana nih terjemahannya? kunci Ustaz. Surah Muhammad Surah Muhammad. Surat Muhammad ayat berapa? 24. 24. Surat Muhammad ayat 24 ya Pak Haji ya? 24. 24 atau 54? 24. 24. 34. 34. 24. Berapa? 24. 24. Betul tidak nih 24? Betul ya? Betul. Saya. Baik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dari segi i'rab dulu ya. A ini istifham. Fa ini apa ya? Ibtidai ini rupanya nih, bukan apa? Bukan jawaban ya. Ini semuanya asalnya adalah hamzah a, lalu fa, lalu la. Ini ada 3 huruf sebenarnya. Tapi ditempatkannya a dulu, afala. Bukan fa'ala ya, tapi afala. Terus yatadabbaruna ini fil mudhari, dhamir hum.
Mazid, tadabbaru. Al-Qur'ana maf'ul bihi kan? Oh, Ya. bisa. Nah, terus ada am tuh. Ada am kan? Ya. Ada a, biasanya ada am kan? Ya. Lalu ala kulubin, ala huruf jar, kulubin majrur. Akfaluha, lu kenapa domah? Ada yang tahu? Tak ada Itu ada tak ada muakhir. Mubtada muakhir. Bagus mubtada muakhir. Mana kabar mukadamnya? ala kulubin. Ala kulubin jar majrur di awal itu berarti khabar muqaddam dan isim rafa sesudahnya, isim marfu sesudahnya adalah mubtada muakhir. Nah, begitu. Tidakkah mereka merenungkan atau mentadaburi atau menghayati Al-Quran, ataukah di hati mereka, di atas hati mereka Ada terdapat ada kunci. sumbat, kunci, gembok, penutup, sumbatnya. Am ala qulubin aqfaluha. Bapak Ibu, ya tadabbaruna artinya apa kalau di Singapura? Tadabbur juga Ustaz. Contoh perkataan Tadabbur. tadabbur. Memperhatikan, menghayati. Ada tafakur, ada tadabbur. Apa bedanya nih? Berfikir kan? Kalau tafakur berfikir, tadabbur Berpikir. Kalau tadabbur apa? berfikir dan mengamalkan. Bukan. Berfikir. Tadabbur itu dari kata dabaro. Dabar itu kan, mohon maaf ya. Ujung. Dari kata dabar kan ada kata dubur ya. Ya, belakang. Di belakang kan, di belakang. Belakang. Nah, tadabbur itu berpikir juga. Cuman berbedanya, kalau tadabbur itu berpikirnya sampai ke belakang-belakang. Ke dalam-dalam. Dalam. Sesuatu Secara yang mendalam. Ya. Jadi tidak hanya yang ada di depan saja, tapi yang di belakangnya pun dipikirkan, masuk. Jadi sampai ke ujung. Sampai ke metafisiknya lah gitu. Sampai ke meta di belakangnya. Nah, kalau tafakur, memikirkan, tapi mungkin hanya masih di depan, yang masih terlihat. Sedangkan tadabbur, yang di depannya terpikirkan, sampai di belakang itu juga terpikirkan. Dipikirkan. Sampai mendalam lah. Maka tadabbur ini berat, lebih berat daripada tafakur. Makanya di sini Al-Quran mengatakan ya tadabbaruna berarti ini berarti muatan maknanya besar, tidak hanya sekedar tafakur tapi juga tadabbur. Afala tadabbaruna Al-Quran. Apa bedanya tafsir Ustaz? Kalau tafsir menjelaskan, tafsir itu menerangkan. Berarti kan sudah hasil perenungan, hasil pemikiran, hasil pemahayatan, hasil analisa, hasil pendalaman, kemudian dijelaskan. Nah, penjelasannya itu adalah tafsir namanya. Sebelum menafsirkan orang apa dulu? Tafakur dulu kan? Aku dulu. Dan tadabur dulu. Setelah tafakur dan tadabur, baru bisa menjelaskan. Kalau hasil sendiri. Tapi kalau menjelaskan apa yang orang sudah lakukan, kita tinggal membacakan, menyampaikan. Tapi kalau menafsirkan itu berarti, ya kalau yang menafsirkannya adalah satu orang, berarti orang itu mengeluarkan tafsir, penjelasan, setelah dia memikirkan, merenungi, mendalami, sampai ke belakang-belakang bagian belakang. Nah, setelah itu baru kemudian ia memberikan penjelasan-penjelasan, tafsir-tafsir atas apa yang dia lihat, apa yang dia simak, apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan. Gitu. Jadi kosakata dalam bahasa itu sebetulnya ya tidak sesederhana yang kita baca dari terjemahan. Kalau kita baca terjemahan kan ya tadabbaruna merenungkan atau menghayati. Tapi kalau kita tahu dari segi bahasa kata per kata, kan bukan hanya menghayati, tapi sampai tadi ke belakang itu kan. Jadi tidak sesederhana yang kita bisa lihat dari terjemahannya begitu. Diksinya diksinya luas ya, luas, dalam. Begitu. Begitu Pak Haji? Ya, domir ha tu pulang kepada kulubin ya Pak ya? Benar. Ha ini domir mu'annas ya? Iyalah ha itu mu'annas kan? Nah,
Di kalimat sebelumnya atau di kata-kata sebelumnya mana yang muannas? Qulubin. Ya tadabbaruna Al-Qur'ana muzakkar atau muannas? Muzakkar, Muzakkar. Muzakkar. Qulubin muzakkar atau muannas? muannas. Muannas. Apa mufradnya? Qalbun. Qalbun. Qalbun muzakkar apa muannas? Muzakkar. Muzakkar. Zakar. Kenapa qulubun muannas? Jamak. Kullu Jamak. Kullu jam'in jam'in ghairi aqilin muannasun mufrad. Kita keluarkan nyanyian kita. Setiap jamak Kullu jam'in ghairi aqilin Aqilin muannasun mufradun. Setiap jamak tidak tak berakal bertakal. itu teh muannas mufrad. Nah, enak itu lagunya. Yaitu mu'anas mufrad. Yeah. Alif Alif, Alif muncul lagi Alif. alif muncul. Yeah. Baik, alhamdulillah. Sudah ya ini ya? Ya. Baik. Yakfi. Nastamir. Nastamir ila ar-raqam ar-rabi' asyar. Nomor 14. Daurun. Daurun. Daurun itu apa? Marratun. Putaran atau turn. Di sini artinya putaran. Daurun juga bisa bermakna peranan. Peranan apa bahasa Singapurnya? Peranan. Peranan juga. Peranan sama juga ya? Peranan. Atau di sini turn apa ya? Giliran. Giliran ya. Giliran. Nah, Keliling juga Ustaz. daurun berwarna keliling juga bisa. Daur ya dulu, daur. Pusingan ya, berpusing-pusing, pusingan. Baik, man yurid ayyadha hadil kalimah fi jumlatihi al-mufidah. Ano try Ustaz? Ya, Ibu Sukarti tafadholi. At-tilmizul muntazimu yantaziru daurahu inda muqabalati mudiri madrasati bihasanil adab. Nah, baik. At-tilmidul muntazimu yantaziru Daurahu. yantaziru daurahu Inda muqabalati mudiri madrasatihi. inda muqabalati mudiril madrasati. Mudiri madrasatihi. Oh, baik. Mudiri mudhaf ya, mudiri madrasatihi. Semua, Ibu? Bihasanil adab. Ya, madrasatihi al-adabi. Sudah? Nah, baik. Bagus ini. At-tilmidul muntazimu yantaziru daurahu inda muqabalati mudiri madrasatihi bi hasanil adabi. Nah, artinya gimana Ibu? Silakan Ibu terjemahkan dulu. Pelajar yang berdisiplin itu menanti gilirannya ketika menemui guru besar madrasahnya dengan adab yang baik. Nah, baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Nah, tetapi ini kita perlu jelaskan di hasanil adabi. Ada 3 huruf ini. Bagaimanakah cara bacanya? Hasanun. Ada hasanun, ada husnun. Ada husnun. Kalau hasanun ini isim fa'il. Kalau husnun isim masdar. Masdar. Bihusnil Bihusnil adab. Ya. Oh, Ana Bihusnil. Is it bihusnil? cek tajuk al-adabu asasun najah tu ada hasanul adabi. Jadi Ana gunakan itu lah Ustaz. Nah, di situ adabi Yes, tidak ada B. dalam judul. Ya. Adabi tidak. Tak ada. Fahimtu annahu hasanul adabi. Sebelum hasanul ada huruf jarbi tidak? Tidak ada ya?
Tak ada. Tak ada. Nah, baik. Begini. Tentang penggunaan masdar dan isim fa'il. Isim masdar dan isim fa'il. Kalau kita menemukan contoh seperti kata hasanun dan husnun, secara sorob, dulu ya, sorob. Ini hasanun ini sigotnya isim fa'il, ismul fa'il. Sedangkan husnun ini sigot isim masdar. Nah, kalau isim fa'il, maka hasanun ini artinya adalah orang yang baik atau baik. Bisa orangnya, orang yang baik, pelaku dari kebaikan itu ya, orang yang baik, atau sifat baik. Misalnya baik, bagus, dermawan, kaya, pintar, itu kata-kata sifat. Jadi nanti yang pintar, yang dermawan, yang kaya, dan lain-lain. Itu dari segi makna. Jadi kalau hasanun itu artinya orang yang baik atau baik. Nah, sedangkan husnun artinya adalah kebaikan. Kebaikan. Nah, ini dari segi makna. Tadi sudah secara sorob ya, lalu secara makna juga berbeda antara hasanun dan husnun. Hurufnya sama ada 3, tetapi cara bacanya berbeda, maknanya juga berbeda. Nah, sekarang kita lihat secara uslub. Uslubnya bagaimana? Bihusnil khotimah. Bihusni, Ustaz, jadinya. Bihusnil adabi. Bihasanil adabi atau bihusnil adabi yang tepat? Husni. Bihusnil adabi, dengan kebaikan adab. Maka yang lebih tepat ada bihusnil adabi. Itulah sebabnya tadi Ibu Halimah yang mengatakan husnul khotimah. Husnul khotimah, ya. Khotimah bukan hasanul khotimah. Artinya apa? Kebaikan akhir. Husnul khotimah itu kebaikan akhir. Ya. Nah, lalu tadi dalam kalimat dalam buku kita Al-Mumtaz ini ada kalimat annahu hasanul adabi. Annahu hasanul adabi. Ini salah apa benar? Betul, benar. Tidak benar. Kenapa? Karena hasanu ini adalah isim fa'il merujuk kepada hu. Sesungguhnya dia orang yang baik adab. Annahu hasanul adabi, sesungguhnya dia, anak itu, pemuda itu adalah orang yang baik adabnya, hasanul adabi. Karimul akhlaqi, kabirul hajmi, azimul jahi, sogirul misalnya sogirul mas'alati dan seterusnya. Sogirus sinni. Menggunakan isim fa'il itu sudah benar karena anahu hu adalah sebagai mubtadanya, hasanu adalah khobarnya. Dan hu ini adalah orang, makanya hasanu juga merujuk kepada orang menggunakan isim fa'il. Sedangkan bihusni, bihuruf jar. Berarti artinya dengan bihusnil adabi, dengan kebaikan adab. Kalau kita baca bihasanil adabi berarti artinya dengan orang yang baik adab. Sedangkan maksudnya adalah dengan kebaikan adab. Nah, tetapi boleh menggunakan hasan. Akan tetapi kalau kita menggunakan hasan, maka susunannya diubah, bukan lagi sebagai idofah, tapi menjadi naat man'ut. Misalnya begini, bihusnil adabi atau bil adabil hasani. Tuh. Bil adabil hasani. Apa artinya? Dengan adab yang baik. Dengan adab yang baik. Ini udah benar. Al-hasani sebagai isim fa'il bisa jadi naat bagi al-adabi. Bil adabil hasani boleh bihusnil adabi. Nah, jadi tidak boleh terbalik. Bihasanil adabi atau bil adabil husni. Tak boleh terbalik. Begitu. Contoh yang lainnya lagi sebagai gambaran ya untuk kita semua. Ini pelajaran yang sangat bagus yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Yang bisa kita kembangkan ya dalam pembelajaran uslub kita. Ini uslub yang bagus nih. Uslub yang bagus yang bisa jadi bahasan kita bersama ya. Ar-rajulu. Jangan ar-rajulu, maaf.
An-nabiyyu karimul akhlaqi. Ini udah betul. Apa artinya ini? An-nabiyyu karimul akhlaqi. Apa terjemahannya? Nabi itu Nabi itu Orangnya mulia akhlaknya. mulia akhlaknya. Bagus. Nabi itu orang yang mulia akhlaknya. Nah, ini kan karim isim fa'il ya, karim. Sigotnya isim fa'il. Bisa tidak karim kita ubah menjadi masdar? Bisa. Apa masdar dari karim? Karomatu. Karamah. Karomatul akhlaki. Misalnya ya, kemuliaan akhlak itu lin nabiyyi. Tuh, misalnya. Kemuliaan akhlak itu milik Nabi. Nah, ini antara isim masdar dan isim fa'il. Begitu. Jadi kesimpulannya kalimat ini Hasanul Adabi, kalau ada huruf jar maka yang lebih tepat secara uslub adalah di husnil adabi, atau boleh kita gunakan al-hasani tetapi strukturnya menjadi naat matmut. Begitu Ibu dan buat semuanya ya. Ini makasih banyak ini ya. Ini kita jadi terungkap banyak yang kita bisa pelajari malam hari ini. Makasih buat Ibu Sukarti yang telah buka jalan munculnya pembahasan ini. Ini pun rupanya belum kita munculkan ya selama belajar ya Bu Hasbi ya? Ya, belum. Ini pun pertama kali belajar. Iya, alhamdulillah. Oh iya, Pak Haji Parmo itu apa ya? Ada naat sama man'ut terpisah ya. Sudah pernah kita bahas ya Bapak Ibu ya? Itu. Naat man'ut biasanya kan selalu bersama-sama. Tapi kita nanti bisa temukan beberapa contoh naat dan man'ut terpisah ya. Ya nanti kalau ketemu lagi insya Allah. Baik. Boleh Ya, nak Bu. tanya? Bagaimana Ibu? Tadi Ustaz sebut karimun tu ialah isim fa'il. Ya. Sejauh yang Ana pernah belajar, karimun tu sifat sifat musyabbahah. Ya. Sebab kalau kita kata dia isim fa'il, kita kata karimun. Misalnya macam gitu kalau apa ni mujarrad 3 tu. Karimun sebenarnya kita sebut sebagai sifat musyabbahah dan kemudian dia itu selalunya bermakna sangat mulia. Misalnya Tuhan, Allahu karimun. Macam itulah yang dulu anak pernah belajar lah Ustaz. Betul. Kita tak panggil itu sebagai isim fa'il. Isim fa'il kalau mujarrad gini, kalau misalnya dah rubai ke khumasi bentuknya dah lain. Macam gitulah yang Ana belajar. Sebab itu Ana buat banyak benda gini ni kita biasa buat macam gitu. Ya. Betul Ibu. Itu yang Ibu sampaikan benar. Bahwa karim, kabir, sohir, apalagi misal azim, samin dan banyak yang lain, itu kata-kata sifat itu dalam ilmu nahwu disebut dengan sifat musyabbahah. Sifat yang diserupakan. Karena yang namanya sifat itu melekat kepada orang atau sesuatu yang disifatinya. Nah, sedangkan selain sifat musyabbahah, aktivitas tidak selalu melekat. Misalnya berjalan itu sifat atau aktivitas? Aktivitas. Menulis juga aktivitas kan. Tapi kalau ganteng, cantik, kaya, rajin, pintar itu aktivitas atau kesifat? Sifat melekat ya. Nah, sifat-sifat yang melekat pada sesuatu atau seseorang itu disebut dengan sifat musyabbahah ya. Sifatun musyabbahatun. Sifat musyabbahah. Sifatun musyabbahatun. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja kata-kata yang termasuk sifat musyabbahah? Secara mudahnya, sifat musyabbahah adalah semua kata-kata yang bermakna sifat. Contohnya besar,
kecil, agung, hina, mulia, rendah, apalagi kaya, miskin dan sebagainya begitu ya. Nah, lalu kita ambil contoh misalkan kata kabirun. Nih, kabirun. Apa artinya kabirun? Besar. Besar. Sifat musabahah bukan? Sifat Ya. musabahah. Kebalikan dari kabirun ada sogirun. Sama juga kan? Ya. Baik, berikutnya lagi azimun. Ada lagi hakirun, hina misalnya ya, hakirun. Dan lain-lain. Termasuk tadi hasanun ya, hasanun. Baik, sampai sini dulu aja. 4 dulu. Kabirun, sogirun, azimun, dan hakirun. Nah, kabirun ini kata sifat. Sogirun juga kata sifat. Azimun juga kata sifat. Hakirun juga kata sifat. Nah, ini semua, ini bisa dikembalikan ke fi'il madi. Isim-isim ini, kabirun, sogirun, azimun, hakirun, semuanya adalah isim. Dan isim-isim ini bisa dikembalikan ke fi'il madi. Nah, kabirun apa isim fi'il madinya? Kabirun apa fi'il madinya? Kabura. Nah, kita buat rumusan. Hampir semua sifat musabah, hampir semua atau majority ya, kebanyakan sifat-sifat itu apabila dijadikan ke fi'il madhi itu ain fi'ilnya domah. Kaburo, sogirun, Kabura. sogura azimun, Azuma. azuma, hakirun, Hakura. hakuro. Atau tadi hasanun ya, hasanun, Hasuna. hasanun, hasanun, hasun. Hasuna. Karimun, Karuma. ya begitu. Karimun, karuma. Apalagi? Kamilun, sempurna, Kamula. 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 Kamilun beda wazan ya, bukan kamilun tapi kamilun. Lalu nakisun kurang apa madinya? Nakusa. Nakuso asalukum, nakuso dan seterusnya. Nah, isim-isim yang bermakna sifat itu bisa dikembalikan ke kata dasarnya berupa fi'il madhi. Dan ketika isim-isim itu terbuat dari isim-isim yang mujarrad, maka fi'il madhinya juga mujarrad. Dan banyak atau kebanyakan atau majority isim-isim yang bermakna sifat itu pada saat dikembalikan ke fi'il madhi itu ain fi'ilnya dhammah. Nah, dalam pembagian fi'il yang kita lakukan, yang kita rumuskan, fi'il yang ain fi'ilnya dhammah itu disebut sebagai wazan satu. Wazan satu. Dalam rumpun satu, begitu ya. Ya. Makanya kaburo, soguro, azuma, hakuro ini adalah rumpun satu. Nah, sebagaimana fi'il madi, maka setiap fi'il madi juga punya isim fa'il. Sebagaimana juga ada isim masdarnya. Maka kata kaburo, saya gunakan warna yang berbeda. Kata kaburo, ini fi'il madi. Mudhari'nya bagaimana? Yakburu. Yakburu. Masdarnya apa? Banyak. Banyak. Bisa kibron. Kibron. Bisa kubron. Bisa kibaron. Ini beda-beda. Mananya beda. Kaburo yakburu, kibron, kubron, kibaron, makbaron. Masdar mimi ya, masdar miminya. Lalu, nah, fahuwa. Fahuwa apa? Kabirun. Nah, tapi tidak ada isim maf'ul. Kalau kata sifat tidak ada isim maf'ulnya. Karena kata sifat itu kan tidak bisa dijadikan objek. Tidak ada objek yang dibesari, tidak ada. Itu. Nah, pertanyaannya kabirun ini isim apa? Isim fa'il. Fa'il. Tidak isim masdar, kabirun isim fa'il. Maka begitupun kata hasanun ini isim fa'il, wazan yang berbeda. Kamilun juga isim fa'il, wazan yang berbeda. Naqisun juga isim fa'il yang bermakna yang wazan berbeda juga. Nah, untuk isim fa'il yang terbuat dari kata-kata sifat, itu isim fa'ilnya wazannya memang bermacam-macam. Yang paling banyak adalah wazan fa'ilun. Paling banyak.
Karimun, nabilun, haqirun, azimun, sogirun, kabirun, dan banyak yang lain. Dan yang wazan fa'ilun sedikit. Kamilun, naqisun sedikit, tidak begitu banyak. Wazan fa'alun, hasanun juga tidak banyak. Ada lagi wazan fa'ilun seperti wajilun, tidak banyak. Yang terbanyak itu wazan fa'ilun untuk sifat musabahah. Itu. Nah, akan tetapi nanti memang tadi yang Ibu Sukati sampaikan, ada beberapa fi'il yang bermakna aktivitas, activity, pekerjaan, itu isim fa'ilnya ada dua wazan. Misalnya nih, Hamida. Hamida mudoranya apa? Yahmadu. Yahmadu, isim masdarnya hamdan kan? Dan Hamdan. Isim fa'ilnya apa? Hamidun. Hamid. Mahmadan fahuwa hamidun. Huwa hamidun. Hamidun. Wadzaka Mahmud. Mahmudun. Wadzaka Mahmudun. Nah, baik. Fahuwa hamidun, hamidun, wadzaka Mahmudun. Sudah sampai isim maf'ul aja dulu. Nah, ini kita sekarang lihat hamidun. Ini isim apa? Hamidun. Isim fa'il. Isim fa'il. Hamidun isim apa? Isim fa'il juga. Isim fa'il juga. Ini hamidun dan hamidun dua-duanya adalah sigot isim fa'il. Bukan isim maf'ul, tapi isim fa'il. Kalau mahmudun baru isim maf'ul. Tetapi antara hamidun dan hamidun, meskipun dua-duanya sama-sama isim fa'il, mananya berbeda. Kalau hamidun artinya orang yang memuji. Orang yang memuji. Sedangkan hamidun orang yang dipuji. Orang yang dipuji. Innaka hamidum majid. Ya. Sesungguhnya engkau terpuji, majid agung. Jadi hamidun itu terpuji, bukan yang memuji. Sebagaimana rojim dan rojimun. Rojimun orang yang merajam. Rojimun orang yang dirajam. Asyaitonir rojim, setan yang dirajam. Rojim itu sigotnya isim fa'il, maknanya isim maf'ul. Jadi Ustaz, Hamidun ini orang yang dipuji, Mahmudun juga orang yang dipuji. Iya. Orang yang memuji. Cuma penggunaannya kalau Hamidun selalu kita gunakan untuk Allah kan Ustaz misalnya. Hamidun Majid. Kita tak kata Allah itu dipuji Mahmud kan Ustaz? Allah Mahmud. Tapi Ya kita tidak jumpa ya Allah Mahmud tidak jumpa. Innaka Mahmudun kita tidak jumpa. Tapi dari segi mana antara Mahmud dan Hamid mananya sama-sama bermana maf'ul ya. Mahmud isim maf'ul. Maaf. Mahmudun sigot isim maf'ul bermana maf'ul. Sedangkan Hamidun sigot isim fa'il bermana maf'ul. Nah, ini nanti bedakan dengan ini ya, dengan apa? Dengan rohima. Rohima modelnya apa? Ya rahman. Yarhamu. Masdarnya Rohman boleh, Rohiman boleh, Rohmatan boleh, ada banyak. Ini masdar semua nih. Rohima yarhamu, Rohman, Rohiman, Rohmatan. Terus marhaman, masdar miminya marhaman. Nah, isim fa'ilnya bagaimana? Isim fa'ilnya bagaimana? Rahim. Nah, isim fa'ilnya adalah fahuwa rohimun. Rohimun. Tuh. Wadzaka marhumun. Tuh, marhumun isim maf'ul kan? Marhumun. Tuh. Nah, sampai sini aja. Nah, Bapak Ibu, rohimun ini isim fa'il. Ini isim fa'il.
Rahimun juga isim fa'il. Nah, rahimun yang pertama ini, yang rohnya panjang, artinya adalah orang yang menyayangi atau pengasih atau penyayang. Sedangkan yang nomor dua, yang rahimun, hi-nya panjang, ini Yang artinya adalah disayangi, yang sangat menyayangi. penyayang atau sangat menyayangi. Jadi rahim ini maknanya mana mubalaghah, sangat. Berbeda dengan hamid, berbeda dengan rojim. Kalau hamid dan rojim itu isim fa'il bermakna maf'ul. Tetapi kalau rahim itu isim fa'il yang bermakna fa'il, tapi mana mubalaghah. Mubalaghah itu apa, Bapak Ibu? Bersangatan. Sangatan. Sangat, sangat, sangat sekali ya mubalaghah. Jadi ada yang isim fa'il wazan fa'ilun, ada yang bermakna maf'ul, ada yang bermakna mubalaghah. Ada yang bermakna mubalaghah, ada yang bermakna maf'ul. Contoh wazan fa'ilun yang bermakna mubalaghah seperti rahimun, majidun. Itu makna mubalaghah. Sedangkan fa'ilun yang bermakna maf'ul contohnya adalah hamidun, rojimun, qatilun, dan yang lainnya ya, yang saya lupa ya. Gitu. Tetapi kalau untuk kata-kata yang bermakna sifat atau sifat musyabbahah, wazan fa'ilun seperti kabirun, sejauh yang saya tahu, ini bukan mubalaghah tapi makna biasa. Kabirun besar, bukan sangat besar. Sogirun kecil, bukan sangat kecil. Karena sogirun, kabirun itu kata yang bermakna sifat atau sifat musyabbahah. Sehingga wazan fa'ilun bukan sebagai mubalaghah. Kalau mubalaghah itu sejauh yang saya tahu ketika fiilnya bermakna aktivitas, activity, pekerjaan, bukan sifat. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan, Ibu. Itu. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Wah, sudah 9.27 ya, sudah lumayan. Nah, Ustaz berhenti di sini je lah Ustaz, jangan sambung lagi ya. Ya, baik. Baik, baik. Baik, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, Nu'as, Ustaz. apa Ibu? Ibu Masna bagaimana? Nu'as. Oh, ya maaf, maaf. Betul. Sudah ada. Nah, baik. Nah, ini Nuas ya. Udah Nuas. Matanya dah ngantuk lah Ustaz, asal bulat gitu. Yang bulat ini sekarang lampunya, Ibu. Ya, baik. Ustaz, nanti minggu hadapan insyaAllah Ustaz terangkan tentang yang ayat Quran yang saya tanya Ustaz. Dia itu? apa itu dia menjadi mudhaf tetapi kerana ada alif lam dan mudhaf itu untuk musanna yang nunnya ditiadakan. Oh, yang kemarin Ibu tanya ya, Ya yang saya ya. ya. Oh, baik, baik. Insyaallah. Nanti tolong Ibu ingatin ya, ingatkan ya. Insyaallah, insyaallah. Ustaz, Baik, alhamdulillah. Ustaz tanya Lagi sebentar satu Ustaz. Ustaz, Ya. apa tu kita lompat kita tak buat apa yang ini soalan yang kedua, ajib hadhil as'ila muassasan alal qissati sabiqah. Oh, itu belum ya? Pada mufradat. Ya, Belum ya? tidak. Minggu Ya, tu lupa. saya memang tak hadir kelas. Jadi bila saya dengar recording Ustaz tak buat yang ini. Nanti kita kalau dah habis ni kita buat yang ini baru kita buat tarkib lah. Boleh. Insyaallah. Ustaz boleh Jangan nanya. ingatin. Bagaimana Pak Aruf? Silakan. Ingin tahu aja kalau yang ini bukunya buku yang mana Ustaz? Yang ini Pak, Al-Mumtaz Al-Mumtaz satu. jilid 1 benar. Al-Mumtaz 1 halaman 61. berapa? 61. 1. Hah? Halaman 61 Bapak. 81. 61. 61. Iya. Ada. Bapak udah ada bukunya, udah belum? Udah ya? Sudah ada Pak, sudah ada. Cuma Ya, tadi yang saya jilid 1 halaman 61.
nggak dengar apa namanya ini yang mana, jadi ngeraba-raba saya tadi. Iya, iya, baik semuanya. Baik, ayo ikhwan al-akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Narju asa ayyakuna kullu ma ta'allamnahu fi hadhil lailah nafi'an lana jami'an. Semoga apa yang tadi kita pelajari semuanya ini memberikan kepada kita semuanya manfaat yang sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, baik penjelasan itu sendiri maupun dalam uraian, dan termasuk juga mungkin ada kata-kata yang tidak tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, serta inspirasi, juga pertanyaan-pertanyaannya, serta bahasan-bahasan yang kita bisa munculkan dalam pembahasan kali ini. Yang kita semakin asik dalam belajar dan mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Syukran jazilan akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Sama ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.